Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Marsanda Salsabella dengan NIM 2218064. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan program CRUD yang sudah saya buat pada Laravel. Pertama-tama kita buka Laragonnya dulu. Lalu di sini akan muncul klik Start All karena sudah saya klik. Jadi sini tidak usah klik lagi. Maka data ini akan ditampilkan. Ini adalah dari proses ini codingan saya. Lalu di sini ada berbagai macam data, ada pegawai, ada siswa, wali murid, ada guru, terus datanya master itu ada mata pelajaran, kelas, sama jurusan, lalu ada jadwal pelajaran juga. Ini adalah tombol untuk mempersempit ininya. Di sini juga ada tombol search, di sini ada tombol admin. Di sini ada banyak data yang terus akan bertambah jika kita inputkan atau berkurang jika kita delete, seperti itu. Yang pertama yaitu pada data pegawai. Sini kita akan mencoba menambahkan data. Di sini dengan nama data kita inputkan nama, tempat lahirnya, lalu tanggal lahirnya kita buat bebas saja. Alamatnya yaitu lalu nomor teleponnya juga kita bebas. Lalu agamanya kita akan pilih Islam. Pada jabatan kita masukkan pada perpustakaan, lalu kita save. Maka data ini akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mencoba update. Di sini kita ubah tempat lahirnya menjadi Batu. Kita save. Maka data tempat lahirnya akan berubah menjadi Batu, seperti ini. Lalu kita akan mencoba delete. Jika Anda ingin menghapus, kalau tidak, klik cancel. Maka data tidak akan terhapus. Jika kita klik delete, lalu ingin menghapusnya, kita klik OK. Maka data ini akan terhapus secara otomatis. Lalu untuk tabel cetaknya, yaitu data pegawai, akan muncul data seperti ini, di mana ada nomor, nama pegawai, tempat lahir, tanggal, lalu ada alamatnya, ada nomor teleponnya juga, ada agamanya, dan juga ada jabatan, ya, seperti tata usaha, kepala sekolah, terus ada perpustakaan juga, ada guru. Pada source code-nya, di tabel pegawai ini ada indeks, di mana ini akan menampilkan tabel tambah data, akan menampilkan data-data yang sudah diinputkan. Ada nomor, nama, tempat, tanggal, alamat, nomor telepon, agama, jabatan, dan action. Dimana memanggil kelas ini di nomor ini kita akan di plus 1 ini menambahkan secara otomatis seperti nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya akan terus bertambah.
Lalu di sini ada juga ada nama, pastinya tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, agama, dan juga jabatan. Di sini ada tombol update untuk mengubah datanya. Apakah misalnya ada salah data atau seperti tadi, datanya itu kita ubah pada tempat lahirnya dari Malang menjadi Bebatu. Lalu ada delete juga. Lalu pada create ini dimana kita itu menampilkan sebuah data. Jika kita klik update, maka data pegawai itu, data sebelumnya itu akan akan ditampilkan pada source code ini. Seperti di sini juga memanggil root pegawai store yang ada di web ini, kita sudah memanggil root. Lalu di sini kita akan ditampilkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, agama. Di sini agama itu kita pilih option, terdapat option yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Lalu untuk jabatan juga kita tampilkan option, ada dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala jurusan, guru, perpustakaan, tata usaha, admin, cleaning service, dan juga layanan teknis. Lalu pada source code edit ini, dimana kita ini melakukan proses update data dari data sebelumnya itu akan diupdate data menjadi data yang baru. Di sini kita juga memanggil root pegawai update, mana ada web di sini. Lalu di sini akan ditambahkan nama juga, terus tempat tanggal lahir yang bisa diganti, tanggal, terus alamat, nomor telepon, agamanya kita bikin option juga agar lebih mudah. Lalu jabatannya juga kita bikin option seperti ini. Lalu jika sudah selesai diubah, maka kita klik save, maka data itu akan secara otomatis pada indeks ini dia akan berubah seperti yang sudah kita update tadi. Lalu untuk report, dimana kita ini akan mencetak datanya, yaitu cetak data ini. Di situ kita juga tuliskan ini laporan data pegawai ini, dimana kita itu memiliki judul untuk apa laporan ini. Sini ada nama, nomor, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, sama di sini juga indeksnya itu nomornya itu selalu +1, secara otomatis dia akan bertambah. Lalu di sini kita akan membuat data itu menjadi print atau data itu di-print agar dapat tercetak seperti ini. Akan terdapat halaman seperti ini. Selanjutnya data siswa, dimana kita akan mencoba update. Ini tempat lahirnya akan kita update, lalu kita klik save. Maka tempat lahirnya dia akan terupdate seperti ini. Lalu kita akan mencoba delete datanya. Ingin menghapus data, oke. Nah, maka data akan terhapus. Lalu kita akan mencoba tambah data.
pilih agamanya, lalu kita save, maka bisa seperti ini. Pada source code-nya sama seperti tadi, di indeks ini kita akan menampilkan halaman untuk awal, yaitu mana kita bisa tambah data, update data, dan juga delete data. Terdapat nomor NIS, nama murid, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, agama, jurusan, ekstrakurikuler, dan action. Dimana untuk menginputkannya itu nomor, setelah diinputkan nanti akan otomatis nomor ini akan bertambah terus seperti 1, 2, 3, dan 4. NIF-nya juga akan diinputkan, namanya akan diinputkan, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, agama, jurusan, dan juga ekstrakurikuler. Lalu di situ juga ada tombol update, di mana kita bisa mengupdate datanya. Lalu ada tombol delete juga, di mana kita dapat menghapus datanya. Pada create ini dimana kita itu dapat menampilkan data yang akan ditambahkan, tapi kita menampilkan data sebelum yang diubah, seperti misalnya saat kita klik update, data itu akan muncul dulu, ada NIS, ada nama, di sini juga pakai root storage, dimana kita akan puternya di sini. Kita ada NIS, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita bikin option, ada laki-laki dan juga perempuan. Lalu di agama kita juga ada option di mana pilih, terus ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Jurusan ini kita ambil dari tabel jurusan, di mana dia akan secara berganti atau bertambah atau berkurang secara otomatis. Seperti itu. Lalu di sini ada ekstrakurikuler, di mana kita juga pilih option, ada olahraga, seni, musik, bahasa, dan juga sains. Pada edit, dimana ini tombol edit atau update data, yang misalnya kayak kita ada salah data, nah data itu akan bisa diupdate seperti ini. Ada NIS yang bisa kita update, ada nama, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin. Jika kita bikin option misalnya salah memasukkan jenis kelamin, laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, terus juga agamanya kita juga bisa diupdate, bisa misalnya salah, harusnya Kristen menjadi Islam, seperti itu. Di jurusan juga sama, di jurusan ini juga sama. Lalu ekstrakurikulernya ini juga kita bikin option, misalnya kita lagi kita sukanya seni tapi kita inputkan olahraga mata gitu, misalnya. Lalu klik save, maka dia akan menampilkan indeks di sini dengan data yang sudah terupdate seperti itu. Lalu data guru. Sama, di sini kita bisa menambahkan data, mengupdate data, dan juga mendelete data. Dan juga bisa mencetak data. Nah, seperti ini.
Di sini terdapat indeks atau tampilan awal dari data guru, di mana kita bisa terdapat tombol button tambah data, ada tabel yang berisikan nomor, nama guru, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama pengajar, dan juga aksi atau action. Sama juga di sini indeks nomornya itu terus bertambah jika sudah diinputkan. Ada nama, alamat juga, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada button update, di mana kita bisa mengupdate datanya. Lalu juga ada delete. Di create ini, di mana kita bisa tadi saat kita mengeklik atau menekan tombol update, dia akan menampilkan data sebelum diupdate. Ada nama, ada alamatnya juga misalnya. Terus misalnya agamanya salah seperti itu, maka kita dapat menggantinya dengan yang lain seperti ini juga. Lalu di edit pun sama. Di edit pun ini dimana kita itu proses pemindahan dari data yang satu ke data yang lain. Misalnya kayak datanya tuh pergantian nama misalnya, atau namanya diganti atau namanya salah, itu kita bisa update. Terus alamat atau rumah kita ini juga ada yang salah, dan seterusnya seperti ini. Lalu jika kita menekan tombol save, itu akan data secara otomatis akan terupdate, terus akan muncul pada indeks data ini dengan data yang sudah diupdate seperti itu. Lalu di sini ada mata pelajaran, kelas, dan jurusan. Ada data kelas, dimana kita akan mencoba update jurusannya menjadi. Di sini maka data ini akan terupdate seperti itu. Pada data kelas ini di mana tampilan tabelnya atau indeksnya itu berada pada sini. Di sini kita memanggil router pada ini kelas sini. Terdapat tombol cetak juga. Terus nomor, ada tabelnya terdiri dari nomor, kelas, jurusan, dan juga wali kelas. Di sini bisa menambahkan indeksnya, ini nomornya bisa terus bertambah juga, kelas, jurusan, dan juga nama gurunya. Di sini ada double update dan juga tombol delete. Proses ini dimana kita ini bisa menambahkan data atau menampilkan data jika kita akan mengupdate data. Di sini ada kelasnya, itu memiliki option dari tabel itu ada kelas 10, 11, dan juga 12. Terus ada juga jurusannya kita ambil dari tabel jurusan nanti. Ada wali kelasnya juga sama, maka klik save, maka tabel akan terupdate secara otomatis pada indeks ini, akan ditampilkan pada indeks. Nah, seperti ini. Ini untuk cetak datanya. Lalu kita ke jadwal pelajaran. Kita akan mencoba jadwal pelajaran. Kita akan mencoba update datanya.
dimana ini jam pada hari Senin pelajaran IPS itu berubah waktunya menjadi 9:08. Lalu untuk mencetak jadwalnya itu dapat mencetak jadwalnya seperti ini. Pada source code-nya yaitu jadwal. Pada bagian ini kita akan menampilkan sebuah tampilan di mana terdapat judul, lalu terdapat button tambah. Di sini juga ada jadwal report yang kita ambil dari root ini, jadwal dari controller. Di sini kita menampilkan data dengan data nomor, hari, waktu, kelas, jurusan, kelas, mata pelajaran, dan juga action, dimana tetap nomor itu akan terus bertambah secara otomatis. Di sini juga terdapat tombol update dan tombol delete. Di sini kita dapat menampilkan tambah data, dimana datanya ini data sebelum diupdate akan ditampilkan seperti ini. Dimana di mata pelajaran ini kita ambil dari kelas mata pelajaran, kelasnya dari data kelas, jadi secara otomatis, dan jurusan ini dari kelas jurusan, seperti itu. Dan dimana ini proses penambahan data atau ngubahan data secara, jika ada data yang salah input itu maka dapat diupdate pada proses ini. Bisa misalnya hari, pada hari Senin seharusnya hari Selasa kita bisa update, terus waktunya juga bisa update, lalu jurusan juga bisa diupdate, kelas juga bisa, mata pelajaran. Lalu jika kita sudah menyebutkan updatean datanya mau kita save, lalu kita akan tampil pada indeks ini seperti itu. Kita akan coba tambah data. Harinya kita pilih hari Rabu. Kita pilih IPS. Oke. Maka ini data dapat terinputkan. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin sekian dari video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.